Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Ayu Dwi Lestari. Saya dari kelas 11 MA Nurul Falah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertemakan seni rupa. Ada yang sudah tahu tidak apa itu seni rupa? Jika belum, mari simak videonya ya. Bagian 1 yang akan menjelaskan pengertian dari seni rupa, baik itu menurut beberapa para ahli maupun kesimpulannya. Adapun seni rupa menurut beberapa para ahli. 1. Seni rupa menurut Aristoteles. Di sini Aristoteles berpendapat bahwasannya seni rupa adalah hasil karya berdasarkan peniruan terhadap alam namun memiliki sifat yang ideal. Adapun pengertian seni rupa yang kedua, menurut Plato dan Rousseau, seni adalah hasil peniruan alam dengan segala seginya. Dan yang ketiga, menurut Hawking, yaitu seni rupa sebagai ekspresi jiwa seseorang yang diimajinasikan pada sebuah bentuk indah yang diungkapkan dan dapat dinikmati oleh orang, baik dalam pertunjukan atau pameran seni. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni yang menggunakan media yang bisa ditangkap dengan mata dan bisa dirasakan oleh rabaan. Sampai di sini, sebelum dilanjutkan, apa teman-teman sudah paham mengenai pengertian dari seni rupa? Kalau sudah, mari kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian kedua, pembagian seni rupa. Bisa teman-teman lihat bagian dari pembagian seni rupa berikut. Seni rupa menurut fungsinya dibagi menjadi dua bagian. Adapun yang pertama yaitu seni rupa murni. Pengertian dari seni rupa murni adalah seni rupa yang hanya mengutamakan keindahan atau estetis, seperti lukisan dan gambar. Teman-teman pasti pernah melihat kan lukisan seperti apa? Kenapa saya tulis lukisan sebagai contohnya? Ada yang tahu tidak jawabannya? Mari saya beritahu jawabannya. Lukisan menjadi contoh dari seni rupa murni karena lukisan hanya mengutamakan keindahan saja dan tidak memiliki fungsi pakai. Sebab itu, lukisan menjadi contoh dari seni rupa murni. Nah, yang kedua seni rupa resapan. Mari saya jelaskan mengenai seni rupa resapan. Adapun pengertiannya yaitu seni rupa yang bukan hanya mengutamakan keindahan tetapi memiliki fungsi pakai juga. Contohnya patung dan kriya. Adapun salah satu fungsi dari patung yaitu untuk mengenang peristiwa atau kejadian bersejarah. Di sini contohnya patung B.J. Habibie. B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Beliau dikenal juga sebagai Bapak Pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama Indonesia. Yang selanjutnya, di sini ada bagian seni rupa menurut bentuk. Bisa teman-teman lihat, seni rupa menurut bentuk dibagi menjadi dua, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah seni rupa yang memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja, contohnya kertas. Sedangkan pengertian dari seni rupa 3 dimensi yaitu seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta bisa dilihat dari berbagai sisi, contohnya patung dan lukisan. Kenapa patung menjadi contoh dari seni rupa 3 dimensi? Karena patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta bisa dilihat dari arah depan maupun arah belakang. Bagian ketiga, yang akan membahas unsur-unsur dari seni rupa. Unsur yang pertama titik, yang kedua garis, 3 bidang, 4 tekstur, 5 warna, dan 6 gelap terang. Pengertian dari titik adalah unsur terkecil dalam seni rupa. Setiap kali kita ingin membuat gambar, selalu diawali dengan titik. Yang kedua garis. Garis merupakan gabungan dari titik-titik yang saling berimpit. Dengan garis ini, kita bisa membuat bentuk, bidang, dan sebagainya. Yang ketiga bidang. Bidang yaitu bentuk yang dihasilkan karena berimpitnya beberapa bidang lain, dan bidang selalu dikelilingi atau dibatasi dengan garis. Dan selanjutnya ada tekstur, yaitu sifat permukaan benda atau memberi kesan benda kasar, licin, halus, dan mengkilat. Selanjutnya warna. Warna merupakan unsur dari seni rupa yang paling menyenangkan. Dan terakhir gelap terang adalah perpaduan warna muda dan warna tua yang memberikan kesan tertentu. Masuk lagi ke bagian keempat yang akan membahas prinsip-prinsip dari seni rupa.
Pertama, pengertian dari kesatuan adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Dan kedua, keseimbangan. Keseimbangan berhubungan dengan bobot atau berat atau ringannya suatu karya seni. Karya seni diatur agar memiliki gaya tarik yang sama di setiap sisinya. Yang ketiga, keselarasan. Keselarasan adalah menyatukan elemen yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda, dan keselarasan muncul dengan adanya kesesuaian. Sedangkan yang keempat, irama. Irama adalah pengulangan satu atau lebih secara teratur dan terus-menerus, sehingga mempunyai kesan bergerak. Pengulangan ini bisa berwujud bentuk, garis, rupa, dan warna. Adapun di bagian terakhir yaitu pusat perhatian. Pusat perhatian sering disebut juga sebagai prinsip dominasi. Pengertiannya yaitu usaha untuk menampilkan bantuan tertentu dari karya seni rupa sehingga terlihat biasa atau terlihat berbeda dengan bagian yang lain di sekitarnya. Nah, di bagian yang terakhir yaitu bagian kelima, kita akan membahas perbedaan seni rupa tradisional dan seni rupa modern. Seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional merupakan segala hal yang berkaitan dengan nilai-nilai suatu komunitas masyarakat tertentu yang dijaga secara turun-temurun kemurnian dan keutuhannya. Berdasarkan pengertian ini juga, karya seni rupa tradisional dapat diartikan sebagai karya-karya seni rupa yang merupakan hasil budaya suatu masyarakat tertentu yang telah lama hidup dan dijaga dengan baik secara turun-temurun, yang termasuk karya seni rupa jenis ini diantaranya batik tulis jenis keraton, ukuran toraja, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, pengertian dari seni rupa modern. Seni rupa modern adalah salah satu seni rupa yang diciptakan dengan sejumlah ide serta wujud yang tidak ada batasannya pada budaya maupun ciri khas daerahnya. Adapun contoh-contohnya bisa teman lihat sendiri ya. Terima kasih. Di materi selanjutnya ini, mari simak videonya sampai habis teman-teman agar kita bisa paham bersama-sama. Seni teater. Di materi selanjutnya ini kita akan membahas mengenai seni teater, mulai dari pengertian, fungsi, dan lain-lain. Bab 1 yang akan membahas pengertian dari seni teater. Menurut Balthazar Valhagen, teater merupakan seni drama yang melukiskan mengenai sifat serta watak manusia dengan melalui gerakan. Sedangkan menurut Moulton, teater merupakan suatu kisah hidup yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam bentuk gerakan. Jadi, kesimpulan dari seni teater adalah jenis kesenian pertunjukan drama yang dipentaskan di atas panggung. Secara spesifik, seni teater merupakan sebuah seni drama yang menampilkan perilaku manusia dengan gerak, tari, dan nyanyian yang disajikan lengkap dengan dialog dan akting. Oke, masuk lagi ke bagian kedua yang akan membahas ciri-ciri dari seni teater. Adapun ciri dari seni teater, 1. Pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator. Semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Yang kedua, semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik. Dialog drama bukan sebuah kalimat langsung, oleh sebab itu naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik. Yang ketiga, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Ciri keempat yaitu naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Petunjuk ditulis dalam tanda kurung atau dengan memberikan suatu jenis huruf yang berbeda dengan huruf dialog. Bab ketiga, fungsi dari seni teater. Fungsi yang pertama, teater sebagai sarana upacara. Maksudnya, yang berfungsi untuk kepentingan upacara tidak membutuhkan penonton, karena penontonnya adalah bagian dari peserta upacara itu sendiri. Yang kedua, teater sebagai media ekspresi. Salah satu bentuk seni dengan fokus utama pada laku dan dialog. Berbeda dengan seni musik yang mengedepankan aspek suara, dan seni tari yang menekankan pada keselarasan gerak dan irama. Yang ketiga, teater sebagai media hiburan. Sebelum pementasannya, sebuah teater itu harus dengan persiapan, dengan usaha yang maksimal, sehingga harapannya penonton akan terhibur dengan pertunjukan yang digelar. Dan yang terakhir, teater sebagai media pendidikan.
Jika suatu teater dipentaskan, diharapkan pesan-pesan yang ingin diutarakan penulis dan pemain tersampaikan kepada penonton. Melalui pertunjukan, biasanya manusia akan lebih mudah mengerti nilai baik, buruk kehidupan dibandingkan dengan membaca lewat sebuah cerita. Masuk lagi pada bab keempat yang akan membahas unsur-unsur dari seni teater. Unsur-unsur yang terdapat dalam seni teater dibedakan menjadi dua. 1. Unsur internal. Pengertian dari unsur internal: unsur yang menyangkut tentang bagaimana keberlangsungan pementasan suatu teater. Tanpa unsur internal, tidak akan ada suatu pementasan teater. Adapun unsur internal yang terdapat dalam seni teater ialah 1. Naskah atau skenario, 2. Pemain atau pemeran atau tokoh, yang ketiga sutradara, yang keempat properti, dan kelima penataan, yang terakhir seluruh pekerjaan yang terkait dengan pendukung pementasan teater, antara lain tata rias, tata busana, tata lampu, dan tata suara. Yang kedua, unsur eksternal. Unsur eksternal adalah unsur yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah pementasan. Unsur eksternal diantaranya yaitu 1. Staf produksi, yang kedua sutradara atau direktur, yang ketiga stage manager, yang keempat desainer, yang kelima kru. Pengertian dari staf produksi yaitu sekelompok tim atau individual yang berkenaan dengan pimpinan produksi sampai semua bagian yang ada di bawahnya. Adapun tugasnya sebagai berikut: 1. Sebagai pimpinan produksi, yang kedua mengurus semua hal tentang produksi, yang ketiga menetapkan personal atau petugas anggaran biaya, fasilitas, program kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, sutradara. Adapun tugas sutradara sebagai berikut: 1. Pembawa sekaligus pengarah jalannya naskah, yang kedua koordinator semua pelaksanaan yang menyangkut pementasan, yang ketiga mencari dan menyiapkan aktor, dan terakhir menyiapkan make up serta juga men-setting segala sesuatu yang dipegang oleh bagian desainer beserta kru. Yang ketiga, stage manager. Adapun tugasnya sebagai pemimpin dan penanggung jawab panggung serta membantu sutradara. Yang keempat, desainer, menyiapkan semua aspek visual yang menyangkut setting, tempat atau suasana, properti atau perlengkapan pementasan, kostum, tata lampu dan pencahayaan, serta perlengkapan lain seperti audio. Dan yang terakhir, kru. Kru merupakan pemegang divisi dari setiap sub yang dipegang bagian desainer, diantaranya bagian pentas atau tempat, bagian tata lampu, bagian perlengkapan, dan tata musik. Dan masuk lagi ke bagian kelima yang akan membahas jenis-jenis seni teater. Adapun yang pertama yaitu seni teater tradisional. Pengertiannya adalah pentas seni kehidupan manusia yang hadir dan berkembang di suatu daerah dengan menyesuaikan kebudayaan daerah tersebut. Yang selanjutnya, ciri-ciri dari seni teater tradisional. 1. Tidak memerlukan naskah tertulis. Yang kedua, pentasnya lebih fokus pada isi dan tujuan dari kesenian. Yang ketiga, pemeran dalam teater tradisional melakukan interaksi dengan penonton. Yang keempat, cerita diambil dari kisah turun-temurun, dongeng, sejarah, atau kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, dilakukan di luar lapangan, misalnya di lapangan, perkarangan rumah, dan lain-lain. Serta masih menggunakan alat musik tradisional dan peralatan seadanya. Adapun fungsinya yaitu 1. Sebagai upacara penghormatan pada roh nenek moyang, hiburan atau presentasi estetis yang menyatu dalam satu pementasan. Yang kedua, sebagai media ekspresi, media pendidikan, dan media pemberi informasi untuk masyarakat. Yang selanjutnya, masuk lagi ke jenis dan contoh teater tradisional Indonesia. Pentas seni teater tradisional terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu 1. Teater rakyat. Teater rakyat biasanya dilakukan untuk upacara adat keagamaan. Contoh misalnya, Makyong dari Riau, Randai dan Bakoba di Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, teater klasik. Teater klasik mirip dengan teater tradisional, hanya saja dari segi cerita, perilaku, hingga tempat pertunjukan sudah diatur dan dilatih dengan baik. Pertunjukannya pun tidak menyatu dengan penonton. Contohnya, wayang orang, wayang kulit, wayang golek, serta teater jingju. Yang ketiga, teater transisi. Bersumber dari teater tradisional, namun gaya penyajian sudah terpengaruh dengan teater barat. Misalnya dari segi musik, dekor, hingga properti menggunakan teknik teater barat.
contohnya Komedi Istanbul, Sandiwara Dardanella, dan masih banyak yang lainnya. Jenis seni teater yang kedua yaitu seni teater modern. Seni teater modern adalah teater yang penyampaian ceritanya berdasarkan pada naskah dan sumber ilmunya dari dunia barat dan bahannya dari kejadian-kejadian sehari-hari karya sastra, contohnya drama, teater, sinetron, dan film. Adapun ciri-cirinya, panggung tertata rapi dengan jenis peralatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan teater tradisional. Yang kedua, umumnya dilaksanakan di sebuah gedung tertutup. Dan terakhir, terdapat pengaturan akan jalur cerita yang dipentaskan. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.